Suara pro dan kontra masih mewarnai pemberlakuan jalur busway di Jakarta. Namun apakah dengan pemberlakuan jalur busway ini akan membantu mengurangi kemacetan di Jakarta? Bang Yos juga tercatat sebagai Gubernur DKI Jakarta yang pertama kali mengenalkan dan meresmikan sistem transportasi air atau waterway. Ganti gubernur ke Joko Widodo atau Jokowi. DKI Jakarta mulai membangun jaringan MRT, Mass Rapid Transit, membereskan kemacetan. Selalu jadi janji calon gubernur Jakarta ketika berkampanye untuk meraih simpati warga. Maklum, parahnya kemacetan jalanan di Jakarta seakan sudah jadi musuh abadi warga Jakarta. Dengan memerangi musuh warga, harapan memperoleh simpati rakyat pun bisa digapai. Lalu sebenarnya sejak kapan sih Jakarta ini mulai dilanda kemacetan? Dan apa saja yang telah diupayakan oleh para gubernur Jakarta untuk memberantas kemacetan lalu lintas? Yuk, kita flashback. Rp70 triliun, bahkan ada yang menyebut angka yang lebih besar, 100 triliun rupiah. Ini adalah angka kerugian per tahun yang dialami warga Jakarta akibat macet. Hari ini kemacetan masih jadi makanan sehari-hari warga Jakarta. Hampir semua ruas jalanan di Jakarta penuh dengan kendaraan motor atau mobil, terutama pada saat rush hour, yaitu berangkat kerja maupun pulang kerja. Nah, pernah nggak sih kalian penasaran? Sebenarnya mulai sejak kapan Jakarta itu dililit kemacetan lalu lintas yang tiada habisnya? Dan apa saja upaya gubernur Jakarta untuk mengurai kemacetan? Oke, aku ceritain ya. Kita mulai dari zamannya Gubernur Ali Sadikin, yaitu tahun 1966, setahun sejak pemberontakan PKI. Bang Ali yang menjabat sejak 1966 itu disebut sebagai orang pertama yang benar-benar menyadari bahwa Jakarta perlu infrastruktur. Dalam hal ini, sarana pendukung transportasi tentunya yang diperlukan bagi warga Jakarta. 11 tahun memerintah Jakarta, Bang Ali banyak membangun jalan-jalan protokol, kemudian ada jalan layang, bahkan sistem terminal untuk memperbaiki arus lalu lintas. Nah, terminal Blok M dan juga Pulau Gadung ini lahir di zaman Bang Ali. Memang waktu itu belum ada transportasi massal yang terintegrasi dan Jakarta masih bergantung pada kendaraan pribadi dan juga angkutan-angkutan kecil. Anda bisa ingat ya, ada becak juga yang justru membuat semrawut. Dan Ali Sadikin juga mengembangkan sistem bus kota sebagai transportasi massal alternatif dan membatasi kendaraan pribadi meskipun belum diterapkan secara luas. Tapi zaman itu kendaraan belum sebanyak sekarang. Jadi jalanan masih terasa lega ya. Meskipun semakin lama kemudian jalanan Jakarta semakin disesaki berbagai kendaraan. Lanjut di sekitar akhir tahun 1970-an, Gubernur Cokro Pranolo melakukan upaya untuk memperluas jaringan jalan dan meningkatkan kapasitas jalan utama. Dia juga mengembangkan sistem angkutan umum berbasis bus untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang jumlahnya mulai bertambah banyak. R. Suprapto yang jadi pengganti Gubernur Cokro Pranolo memperkenalkan konsep pengaturan lalu lintas berbasis teknologi, termasuk pemasangan lampu lalu lintas yang lebih modern di tahun 1980-an. Ia juga mendorong penggunaan angkutan umum dengan meningkatkan jumlah armada bus kota. Kalau saat ini kita mengenal sistem ganjil genap, nah konsep awalnya dulu digagas oleh Gubernur Wiyogo Atmodarminto di akhir tahun 1980-an. Program pembatasan kendaraan berdasarkan nomor polisi kemudian diberlakukan untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. Gubernur Wiyogo juga mengembangkan konsep jalan alternatif untuk mengurangi kepadatan di pusat kota. Tidak hanya angkutan umum berbasis kendaraan, Pemda Jakarta saat itu juga mengambil langkah-langkah strategis
untuk mengurai kemacetan yang kian lama kian kusut. Salah satunya yang dicetuskan oleh Gubernur Suryadi Sudirja yang mulai mengembangkan transportasi berbasis rel. Dan ini yang menjadi fondasi awal bagi proyek MRT dan LRT di masa sekarang. Ia juga berupaya memperluas jaringan jalan dan meningkatkan fasilitas transportasi umum agar lebih banyak warga yang beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Nah, tahun 2000-an, upaya serius memberantas kemacetan Jakarta digulirkan oleh Gubernur Sutioso. Bang Yos seperti mengubah arah, membangun jalur Transjakarta, sebuah sistem bus rapid transit pertama di Asia Tenggara. Masuk dulu ya, masuk dulu. Oke. Koridor pertama Transjakarta rute Blok M Jakarta Kota sepanjang 12,9 km diresmikan pada 15 Januari 2004. Meskipun dahulu tidak semua warga Jakarta optimis dengan sistem transportasi yang mengadopsi sistem Transmilenio di Bogota, Kolombia ini. Pemberlakuan busway beserta regulasi pendukungnya akan diterapkan 15 Januari 2004. Namun keluhan sebagian warga masih banyak terdengar. Pemda DKI Jakarta dituduh kurang responsif terhadap keinginan warganya. Rencana busway ini merupakan salah satu bagian dari rencana besar transportasi makro kota Jakarta. Selain itu, mulai tahun 2006, Pemda DKI Jakarta akan membangun kereta api monorail. Dan tahun 2010, Pemda DKI Jakarta rencananya juga akan mengoperasikan moda transportasi tahap 3, yakni transportasi lewat sungai-sungai yang ada di Jakarta. Suara pro dan kontra masih mewarnai pemberlakuan jalur busway di Jakarta. Namun apakah dengan pemberlakuan jalur busway ini akan membantu mengurangi kemacetan di Jakarta atau bahkan sebaliknya malah menambah masalah baru bagi warga Jakarta? Tentunya jawaban ini akan terjawab setelah pemberlakuan jalur busway nanti tanggal 15 Januari 2004 mendatang. Bang Yos juga tercatat sebagai Gubernur DKI Jakarta yang pertama kali mengenalkan dan meresmikan sistem transportasi air atau waterway di Kali Ciliwung dan diresmikan pada 6 Juni 2007. Rutenya Halimun Karet sepanjang 1,7 km dan rencananya akan diperluas dengan rute Manggarai Karet sepanjang 3,6 km. Ya, namun waterway kelak di-stop oleh Gubernur Fauzi Bowo atau Foke karena berbagai kendala dan minim peminat. Di zaman Sutioso pula, Jakarta bertekad membangun jaringan monorail. 2004 di era pemerintahan Megawati, proyek ini digelar. Namun, kemudian mangkrak dengan berbagai alasan. Salah satunya soal finansial. Ya, jaringan Transjakarta ini kemudian semakin berkembang saat Jakarta dipimpin oleh arsitek lulusan Technische Universität Braunschweig, Jerman, yaitu Fauzi Bowo alias Foke. Ia memperluas jaringan Transjakarta hingga lebih dari 10 koridor. Kemudian koridor-koridor ini dibangun untuk mengobati kemacetan Jakarta yang seakan-akan sudah nggak ada obat lagi. Foke juga menggagas sistem MRT Jakarta setelah melakukan studi kelayakan dengan pemerintah Jepang. Nah, di zaman Fauzi Bowo, proyek monorail warisan gubernur sebelumnya resmi dihentikan. Bekas tiangnya masih terlihat di sepanjang jalan Rasuna Said Kuningan. Nah, berganti gubernur ke Joko Widodo atau Jokowi, DKI Jakarta mulai membangun jaringan MRT, Mass Rapid Transit atau mode raya terpadu. Sistem transportasi modern hasil kajian Presiden B.J. Habibie saat Habibie masih menjabat sebagai Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT medio 1986. Pengerjaan MRT ini dimulai pada tahun 2015 dan sebagian besar jalur MRT berada di bawah tanah dengan kedalaman rata-rata 20 meter di bawah permukaan tanah. Butuh waktu 5 tahun untuk menyelesaikan fase 1 MRT sejauh 15,7 km, yaitu dari Lebak Bulus ke Bundaran HI. Dan ketika MRT resmi dioperasikan pada tahun 2019, saat itu Jokowi sudah jadi presiden. Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang menggantikan Jokowi,
kemudian melanjutkan pembangunan MRT. Ia juga mengintegrasikan Transjakarta dengan angkutan kota dan feeder bus. Di bawah Anies Baswedan, sistem transportasi Jakarta diberi wajah baru. Ia memperkenalkan yang kita tahu, Jaklingko, sistem tiket terintegrasi satu harga. Saat itulah warga Jakarta mulai mengenal integrasi moda transportasi. Satu kartu, satu aplikasi, dan satu sistem pembayaran. Anies juga memperluas area trotoar dan membuat jalur sepeda, serta mendorong penggunaan kendaraan umum melalui subsidi tarif. Rasa-rasanya semua upaya para gubernur Jakarta ini belum bisa menuntaskan masalah kemacetan di Jakarta. Kalau Anda ingat, investasi peralatan ERP yang sudah dipasang di zaman Ahok, sekarang tidak terdengar kabarnya. Padahal ERP itu dulu dikatakan alat paling mujarab untuk membatasi kendaraan. Ganjil genap juga tidak terlalu efektif. Karena jangan-jangan warga sudah punya 2 mobil, platnya ganjil dan genap. Jadi tetap aja jalanan penuh dengan kendaraan. Belum lagi mobil listrik yang semakin terjangkau harganya. Dibebaskan melintas di jalan-jalan utama. Nah, kalau di negara tetangga kayak di Singapura, kebijakan pembatasan kepemilikan kendaraan tegas diberlakukan. Kalau di sini, entah kapan bisa diberlakukan dengan tegas. Semua ini justru jadi PR bagi pasangan gubernur baru Pramono Anung dan Rano Karno. Mudah-mudahan Mas Pram dan Bang Dul memiliki terobosan baru untuk mengurai kemacetan di Jakarta. Kita lihat saja. Terima kasih sudah menonton. Saya David Silahoy.